Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di vlog kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah isu yang cukup dekat dengan kehidupan mahasiswa, yaitu dampak kenaikan harga BBM terhadap akses dan keberlangsungan pendidikan mahasiswa. Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri, Rahma Alia, dengan NIM 1701625019 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Dan saya, Lulu Mandar Wilujeng dengan NIM 17076251108 dari Prodi Pendidikan Bisnis. Di sini kita akan membahas bagaimana sih kenaikan harga BBM dalam mempengaruhi aktivitas mahasiswa. Nah, khususnya dalam menjalani proses perkuliahan. Nah, pada topik ini kami pilih karena kenaikan harga BBM menjadi salah satu hal yang berdampak pada kehidupan sehari-hari mahasiswa. Nah, sebagian besar mahasiswa membutuhkan transportasi untuk pergi ke kampus, mengikuti kegiatan akademik, mengerjakan tugas kelompok, dan mengikuti organisasi lainnya. Jadi ketika harga BBM naik itu biaya perjalanan juga ikut meningkat. Nah, hal ini tentu bisa mempengaruhi pengeluaran mahasiswa. Nah, terutama bagi mahasiswa yang setiap hari harus melakukan perjalanan jauh atau mahasiswa yang tinggal jauh dari kampus. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke sesi wawancara, kami akan menjelaskan sedikit mengenai permasalahan yang akan kami bahas nih. Nah, sebagai mahasiswa kan kebutuhan transportasi menjadi salah satu bagian penting dalam menunjang perkuliahan. Nah, mahasiswa yang menggunakan kendaraan pribadi harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli bensin. Nah, sedangkan mahasiswa yang menggunakan transportasi umum juga dapat terkena dampak dan kenaikan tarif. Contohnya itu mahasiswa yang biasanya menghabiskan uang transport sekitar 20.000 per hari. Setelah adanya kenaikan BBM bisa mengalami peningkatan pengeluaran. Nah, jadi hal ini tentu dapat membuat mahasiswa harus mengatur kembali uang yang digunakan untuk kebutuhan lain seperti makan, fotokopi, membeli buku, mengerjakan tugas, atau kebutuhan kuliah lainnya. Nah, dari kondisi tersebut, kami ingin mengetahui apakah kenaikan harga BBM benar-benar memberikan pengaruh terhadap aktivitas dan keberlangsungan pendidikan mahasiswa. Oke, di sini kita ada siapa nih? Perkenalan dulu ya sebelumnya. Kamu namanya siapa? Saya Rido. Cindy, Prima. Oke, kalian di sini naik apa nih ke WJ? Aku naik motor. Motor juga. Aku juga naik motor. Oke, kalian ini mahasiswa bukan? Iya. Iya. Oke. Ini kan sekarang lagi booming banget nih ya, masalah BBM lagi naik, terus harga juga lagi naik ya kan. Nah, ini sebagai mahasiswa nih ya, dampak dari kenaikan harga BBM ini dalam kehidupan sehari-hari kalian tuh gimana sih? Dampaknya kalau saya jadi uang jajan berkurang ya karena uang BBM naik juga. Terus jatah bensin juga jadi berkurang juga karena lebih mahal. Sama sih, maksudnya alhamdulillahnya kan masih di ini ya, kalau bensin masih emang dibayarin sama orang tua gitu. Jadi memang, tapi kayak jadi makin sedikit aja nih uang jajannya gitu kan, karena yang sisa dari yang dikasih kan pasti buat bensin sama uang jajan gitu kan. Jadi ya makin sedikit aja uang jajannya gitu sih. Sama sih, untungnya masih dibayarin juga sama orang tua, dan jadi kayak tapi masih ada rasa nggak enak gitu kan. Jadi kayak ngurangin main sama ngurangin berhenti pergi sih paling. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Kak. Nah, terus pengaruh kenaikan BBM ini terhadap biaya transportasi Anda untuk pergi ke kampus itu gimana? Kalau dari saya sih lebih ke apa ya istilahnya, ngaruhnya sih kayak ngaruh banget gitu ya. Cuma lebih ke ya udah kayak terima apa adanya lah dari kenaikan BBM ini.
apa adanya ya. Kalau sih alhamdulillah kita udah jarang ke kampus juga ya. Jadi kayak karena udah semester akhir, jadi ya emang karena udah jarang ke kampus ya alhamdulillah aja sih. Jadi nggak yang ngaruh gimana banget. Oke, kalau kalian? Iya, kebetulan lagi jalan ke kampus, tapi kebetulan ini kan kita lagi magang ya. Nah, kebetulan tempat magangku tuh lumayan jauh dari rumah, jadi tuh lumayan kerasa sih kalau misalnya bensin. Jadi seharinya harusnya kalau ke kampus 2 hari sekali isi bensin, nah sekarang tuh kayak harus kayak hampir tiap hari gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya kayak, nih apakah kenaikan biaya transportasi itu membuat Anda harus mengurangi pengeluaran lain sebagai mahasiswa nih, misalnya kebutuhan makan, tugas atau kegiatan kampus? Iya itu ngurangin banget demi apapun ya. Karena banyak banget berkurangnya. Kalau beli pertama saja jadi kan lebih naik banyak. Nah itu bahkan buat jajan aja, buat main juga kurang banget. Dipotong buat beli bensin itu kurang banget ya. Terus kalau gimana? Iya benar, mengurangi apalagi kayak misalnya yang emang pergi-pergian yang emang gak penting gitu ya, atau misalnya pergi-pergian yang emang bisa pakai Transum, nah itu kayak diutamain ya pakai Transum aja lah, nggak usah pakai kendaraan pribadi gitu buat mengurangi itu. Ya, aku jarang banget main nih sekarang jadinya. Biasanya kayak ya udah kerjanya magang pulang gitu kalau Semenjak kenaikan BBM ini ya. Oke. Terus untuk pertanyaan selanjutnya nih ya kayak, nah menurut kalian nih, apakah kenaikan BBM ini dapat mempengaruhi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan seperti terlambat datang, terus jarang ke kampus, atau mengurangi kegiatan akademik lainnya? Kalau dari aku sih iya, karena yang nggak pernah naik Transum mungkin bisa jadi belum tahu arah rutenya itu mungkin bisa jadi telat datang ke kampus. Udah sih. Nah, dari aku mungkin balik lagi ke orangnya masing-masing ya, kayak dari dia sendiri. Kalau emang maksudnya keputusannya kan ada di dia. Kalau misalnya emang tetap mau pakai kendaraan pribadi ya berarti emang harus diperhitungkan kayak gitu kan. Terus kalau misalnya emang mau memilih beralih ke Transub juga ya harus cari tahu lebih lanjut dan lainnya gitu. Jadi kembali lagi ke masing-masing aja. Tuh, kurang lebih sama sih, karena kalau misalkan yang nggak terbiasa naik Transum kan juga pastinya nol pengetahuan gitu kalau misalkan sama sekali. Terus jadinya ya itu harus punya strategi masing-masing lah. Oke, pertanyaan yang selanjutnya ya kayak, nah bagaimana dengan mahasiswa yang tinggal jauh dari kampus atau anak kos? Nah menurut kalian tuh apakah mereka lebih merasa dampaknya? Kalau menurut saya yang lebih jauh bahkan lebih ngerasain dampaknya. Kalau punya kendaraan pribadi tuh mungkin lebih rasa banget dampaknya. Kalau yang ngekos mungkin yang ngekos dekat dari kampus atau dekat dari rumahnya gitu, mungkin itu nggak berdampak. Iya. Menurut aku sih berdampak semua ya, karena kan maksudnya kalau dari kenaikan BBM ini kan mempengaruhi ke semuanya, kayak dari sembako dan lain sebagainya pasti akan naik semua. Jadi pasti bakal berdampak entah buat orang yang dekat rumahnya dekat kampus atau yang jauh, pasti semuanya berdampak sih. Nah, kalau kalian gimana? Berdampak sih, karena yang ngekos juga kan belum tentu dia di sini langsung ke kampus jalan kaki kan. Pasti dia harus punya punya transportasi buat ke kampusnya lagi. Terus juga ya berdampak juga buat bahan-bahan pokok yang lainnya. Jadi kurang lebihnya gitu, dampak sih. Oke. Nah, pertanyaan yang terakhir nih, sebagai mahasiswa nih kalian, bagaimana cara kalian tuh mengatur keuangan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan kuliah kalian di tengah kenaikan biaya transportasi ini? Kalau aku dibikin minimal pengeluaran dalam sehari. Kalau misal dalam sehari ini harus 30.000, nggak boleh lebih. Kalau misal lebih itu dikelola lagi pendapatannya, pemasukannya. Oke, kalau kakak? Diminimalisir hal-hal yang nggak perlu dibeli atau mungkin bisa nanti atau bisa dialihkan ke yang lebih murah atau yang lainnya gitu. Paling kayak gitu sih, dialihin ke yang lain gitu. Oke, kalau kakak? Kalau aku untuk uang sehari-harinya paling ini sih minimalisir banget, kayak bawa bekal gitu, terus habis itu kalau misalkan emang nggak perlu beli sesuatu kayak katanya sebelumnya itu nggak usah beli, atau mungkin kita tabung dulu buat nanti pas waktunya kita beli gitu ya, emang benar dibutuhin banget. Oke, itu aja sih Kak untuk. Oke, di sini kita bersama kakak-kakak yang menggunakan transportasi mobil. Dengan Kak siapa, Kak? Epang. Oh, Kak Epang. Jadi kita mulai aja ya ke pertanyaan pertama. Sebagai mahasiswa, apakah kakak merasakan dampak dari kenaikan harga BBM dalam kehidupan sehari-hari? Jujur kalau sekarang kerasa banget karena kan BBM bakal naik ya, jadi duit jajan juga bakal kurang, jadi makin sini makin lebih parah lah. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana pengaruh kenaikan harga BBM terhadap biaya transportasi kakak untuk pergi ke kampus? Biaya lebih mahal pasti. Terus kalau ngisi itu jadinya nggak full tank terus, jadi setengah-setengah tergantung duit gitu. Oke, selanjutnya apakah
kenaikan biaya transportasi membuat kakak harus mengurangi pengeluaran lain sebagai mahasiswa, misalnya kebutuhan makan, tugas, atau kegiatan kampus? Nah, pastinya karena kan tadi yang pertama itu bakalan mengurangi duit jajan saya, jadi buat kebutuhan makan sama minum itu pasti berkurang. Oke, jadi menurut kakak, apakah kenaikan BBM ini mempengaruhi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan seperti terlambat, datang, jarang ke kampus, atau mengurangi kegiatan akademik? Kalau terlambat sih enggak ya, tapi kalau misalnya kayak ada kegiatan yang ke kampus tapi nggak wajib itu jadi bikin mager ke kampus. Oke. Jadi gimana sih dengan mahasiswa yang tinggal jauh dari kampus atau anak kos? Menurut kakak itu apakah mereka lebih merasakan dampaknya? Kalau dampak sih pasti ya, karena kan mereka harus ngeluarin lebih mahal lagi, jadi ya berpengaruh sih. Jadi sebagai mahasiswa, gimana sih cara kakak mengatur keuangan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan kuliah di tengah kenaikan biaya transportasi? Yang pertama pasti menghemat duit, terus manage pengeluaran dari kebutuhan makan, minum, sama biaya lain lah untuk BBM ini. Jadi menurut kakak, apa langkah yang bisa dilakukan mahasiswa untuk menghadapi kondisi seperti ini? Ya apa ya? Ya mungkin nggak tahu sih. Langkah yang langkah yang bakalan kakak lakuin itu tuh apa? Nggak ada sih. Kalau di kondisi kayak gini, apakah kakak Iya. bakalan lebih menghemat atau gimana? Ya mungkin menghemat sama terima dampak. Berarti menerima ya atas kenaikan BBM. Oke, terakhir ada harapan apa kakak terhadap pihak kampus atau pemerintah agar kenaikan harga BBM tidak terlalu terdampak pada mahasiswa? Ya diturunin lagi sih BBM. Oh, jadi kakak berharap BBM-nya turun lagi Iya. ya? Oke, terima kasih kak. Ya. Jadi itu. Halo semua, jadi sekarang kita bersama dengan Kak Jason dan Kak Epi. Oke, di sini saya akan mempertanyakan mengenai BBM nih kak. Yang pertama itu gimana sih tanggapan kakak sebagai mahasiswa itu merasakan dampak dari kenaikan harga BBM dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin dari Kak Jason dulu. Sebenarnya kalau dari saya pribadi itu BBM naik ini suatu keluhan banget ya, apalagi Pertamax. Saya di sini pakai Pertamax pulang pergi kampus rumah, jadi sekarang saya beralih ke yang lebih murah subsidi jadinya gitu. Gimana dengan Kak Kevin? Kalau dari saya kenaikan BBM ini, apalagi saya sebagai mahasiswa, saya dulu naik motor sama kayak Mas Vincent, dia di ini tuh pakai Pertamax. Jujur berita Pertamax naik itu agak shock lah buat saya, berita yang shock buat semua orang justru. Jadi saya beralih ke naik transportasi umum ke kampus. Oke, selanjutnya gimana sih pengaruh kenaikan harga BBM terhadap biaya transportasi kakak untuk pergi ke kampus? Oh jadi saya tuh kalau berangkat ke kampus tuh biasa 100.000 lah untuk Pertamax, karena saya PP naik mobil. Sekarang tuh minimal 150 buat PP dari rumah ke ini, jadi harganya melonjak tinggi ya, hampir 50%. Kalau untuk Pak Kevin? Kalau saya pas naik motor untuk ngisi full time Pertamax itu 35 sampai 40 itu udah full, udah cukup. Cuma kalau sekarang karena semenjak Pertamax naik itu 50.000 aja tuh belum full, jadi sangat sangat merugikan lah. Jadi menurut kakak tuh jadi karena kenaikan BBM yang tadinya dari Pertamax jadi ke Pertalit atau ke yang lain? Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apakah kenaikan biaya transportasi membuat kakak-kakak ini harus mengurangi pengeluaran lain sebagai mahasiswa? Nah, misalnya tuh kebutuhan makan, tugas, atau kegiatan kampus. Ya kalau itu udah pasti ya, saya harus ngurangin kepentingan saya yang lain, karena kalau nggak naik transportasi saya nggak bisa naik apa-apa, masa jalan kaki gitu. Ya jadi emang benar sih harus ada yang dikurangi lagi dari kebutuhan saya yang lainnya gitu. Menurut Kak Kevin gimana? Kalau dari saya kurang lebih sama, karena Pertamax itu naik, jadi saya beralih ke transportasi yang lebih murah. Jadi tetap bisa menuhin kebutuhan saya yang lain, cuman transportasi masih efektif gitu, dengan menggunakan Transjakarta itu masih bisa ke kampus, masih efektif, masih efisien. Oke, selanjutnya ya. Menurut kakak-kakak ini, apakah kenaikan BBM dapat mempengaruhi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan seperti terlambat datang, terus jarang ke kampus, atau mengurangi kegiatan akademik? Sebenarnya kalau menurut saya keterlambatan datang itu bukan alasan ya. Ya on time tuh udah nggak ada alasan lagi lah kalau masalah duit dan sebagainya macam. Kalau misalkan jadi nggak ke kampus tuh mungkin jadi alasan utama ya. Bisa jadi alasan utama salah satu mahasiswa, karena perekonomian mahasiswa kan nggak bisa disamaratain. Kalau Kak Kevin
Kalau dari saya kurang lebih sama juga. Jadi kita mahasiswa itu kan kalau dalam segi ekonomi nggak bisa disamain lah tingkat ekonominya itu seperti apa. Jadi kalau ada kenaikan BBM yang mendadak banget, ya itu bisa berpengaruh untuk mahasiswa itu bisa nggak berangkat ke kuliah yang harusnya kuliah gitu kan. Oke, selanjutnya. Jadi gimana sih dengan mahasiswa yang tinggal jauh dari kampus atau anak kos nih? Menurut kakak, apakah mereka lebih merasakan dampaknya atau gimana? Ini kalau yang jauh atau yang dekat? Iya, yang jauh dari kampus atau anak kos gitu. Oh, kalau yang jauh Mereka- impactnya juga berasa di saya. Saya dari Cibubur ke UNJ jauh ini ya? lumayan jauh. Terus dampak BBM ini berpengaruh banget lah gitu untuk perekonomian saya. Saya juga berangkat kuliah itu dari Tangerang Selatan, yang itu jaraknya bisa 30 kiloan. Kalau naik motor itu, kalau dengan harga pertamax yang sekarang itu bakal berpengaruh besar lah dalam segi pengeluaran saya. Oke, selanjutnya, jadi sebagai mahasiswa, bagaimana cara kakak-kakak ini mengatur keuangan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan kuliah di tengah kenaikan biaya transportasi? Sebenarnya kalau mengatur keuangan ini yang saya lakuin sekarang nih adalah kalau nggak perlu untuk keluar saya nggak keluar gitu. Jadi untuk motong anggaran bensin juga, terus belum tol gitu-gitu. Jadi ya untuk manage uangnya gitu aja sih. Kayak kalau nggak butuh keluar, mendingan di rumah aja. Gitu. Oke. Kalau dari saya, kalau buat berangkat kuliah, misalkan saya ada kayak kelas pagi, itu dengan jarak saya yang jauh ke kampus, itu saya bisa naik motor pagi-pagi biar kuliah saya berjalan dengan efisien, nggak telat juga. Cuman kalau misalkan kelas siang, itu bisa lebih di press lagi pengeluarannya dengan menggunakan tas Jakarta. Oke, pertanyaan selanjutnya itu menurut kakak-kakak, apakah langkah yang bisa dilakukan mahasiswa untuk menghadapi kondisi saat ini? Langkah yang bisa dilakuin tuh mulai hemat indeks ekonomi jelas, kurangin nongkrong kafe mahal gitu, terus mulailah cari 1.000-2.000 mulai dari dini gitu, karena kita nggak tahu depannya kayak gimana perekonomian di Indonesia ini. Ya udah gitu sih, Kurang lebih sama, harus mulai belajar menghemat pengeluaran, harus memanage uang, harus pintar-pintar milih kebutuhan apa yang dibutuh untuk dibeli. Jadi nggak semata-mata buat spendnya nggak asal-asalan gitu. Jadi pentingin prioritas yang kebutuhan sekarang, yang hemat aja. Jadi, Oke, yang terakhir nih Kak, apa harapan kakak-kakak ini kepada pihak kampus atau pemerintah agar kenaikan harga BBM tidak terlalu berdampak pada mahasiswa? Jadi harapan kakak-kakak ini apa sih tentang pemerintah dan pihak kampus terkait kenaikan BBM? sebenarnya lebih ke efisiensi sih, karena efisiensi yang kemarin kan, kalau menurut saya pribadi itu efisiensi yang dilakuin kemarin tuh waktu Pertamax belum naik. Sekarang kan Pertamax sudah naik, mungkin efisiensinya dalam artian bisa di-maintain lagi kelas yang perlu online atau offline. Jika perlu emang urgent untuk offline ya offline, tapi kalau misalnya tidak terlalu urgent untuk offline ya bisa online gitu. Jadi maintain juga kita ongkos kita lah dari rumah ke kampus gitu. Oh, untuk kakak? sama sih pendapat saya. Jadi dari pemerintah mungkin kayak diterapkan sistem, misalkan ada program studi yang sepenuhnya teori itu bisa dilakukan dengan online, jadi biar menghemat biaya ongkos mahasiswa ke kampus apalagi yang jaraknya jauh. Terus kalau misalkan untuk program studi yang masuk dengan teori, praktik, terus ada kayak praktikum gitu-gitulah, nah itu baru disarankan ke kampus. Oke. Nah, berdasarkan hasil wawancara tadi, dapat kita lihat bahwa kenaikan harga BBM memberikan pengaruh terhadap kehidupan mahasiswa, terutama dalam hal biaya transportasi dan pengelolaan keuangan. Nah, jadi hal ini berkaitan dengan teori pendidikan mengenai akses pendidikan, yaitu setiap mahasiswa seharusnya memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan tanpa adanya hambatan dari faktor ekonomi. Nah, dalam kehidupan mahasiswa, biaya transportasi merupakan salah satu faktor pendukung agar mahasiswa dapat mengikuti kegiatan belajar. Nah, jika biaya tersebut semakin besar, maka mahasiswa perlu melakukan penyesuaian agar tetap bisa menjalankan aktivitas perkuliahan.
Dari pembahasan yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga BBM memiliki dampak terhadap mahasiswa, terutama dalam meningkatkan biaya transportasi dan pengeluaran sehari-hari. Nah, sebagai mahasiswa kita belajar bahwa kondisi ekonomi dapat memengaruhi proses pendidikan. Nah, oleh karena itu penting bagi mahasiswa untuk mampu mengatur keuangan dan mencari solusi agar aktivitas kuliah tetap berjalan. Nah, harapan kami adanya kebijakan yang dapat membantu mahasiswa agar akses pendidikan tetap mudah dijangkau sehingga kondisi ekonomi tidak menjadi hambatan dalam menempuh pendidikan. Sekian vlog dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.